Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niastia Kartika Bahari, mahasiswi Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM B200100116. Di sini saya akan memaparkan hasil penulisan makalah konseptual saya dengan topik penguatan kembali perekonomian Indonesia pasca pandemi. Makalah ini dibuat untuk memenuhi persyaratan tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, bab 1 pendahuluan dengan latar belakang pandemi COVID-19 telah menyebabkan penurunan perekonomian serta aktivitas di berbagai sektor di wilayah Indonesia. Meskipun economic shock yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 berangsur mereda seiring stabilnya pasar keuangan domestik dan kembali menggeliatnya beberapa sektor perekonomian. Akan tetapi, mengingat sifatnya yang memukul baik sisi penawaran maupun permintaan dari perekonomian, upaya pemulihan masih sangat memerlukan lebih banyak waktu. Pasalnya, penyebaran virus juga belum menunjukkan tanda-tanda berakhir seiring dengan masih terus meningkatnya kasus kematian yang terkonfirmasi. Namun di satu sisi, tuntutan untuk memulai kembali berbagai aktivitas sosial dan ekonomi semakin menguat ditandai dengan kembali dilonggarkannya pembatasan sosial di berbagai daerah. Di sisi lain, infrastruktur kesehatan publik yang ada masih belum cukup memadai, sehingga terdapat risiko yang tinggi untuk menggerakkan kembali berbagai roda aktivitas sosial dan ekonomi secara normal. Dengan berbagai keterbatasan ini, new normal menjadi salah satu keharusan. New normal juga merupakan sebuah kesempatan untuk melakukan penguatan ekonomi, asalkan dengan diiringi penyusunan prioritas yang transparan, serta koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yang tepat. Dari latar belakang yang sudah saya tuliskan tadi, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 pada perekonomian di Indonesia. Yang kedua, bagaimana upaya pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 dalam rangka penguatan kembali perekonomian Indonesia. Serta yang ketiga, apakah kebijakan yang ditetapkan pemerintah sudah cukup efektif? Makalah ini dibuat dengan tujuan berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan makalah ini secara umum untuk mengetahui pengaruh COVID-19 pada perekonomian Indonesia, serta mengetahui upaya apa saja yang dilakukan pemerintah dalam menguatkan kembali perekonomian di Indonesia. Serta manfaatnya yaitu sebagai penambah hasanah penulisan dalam penguatan kembali perekonomian Indonesia pasca pandemi, serta sebagai masukan kepada masyarakat dan pemerintah untuk dapat meningkatkan perannya dalam usaha turut serta memperkuat perekonomian Indonesia pasca pandemi. Kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, pengaruh COVID-19 pada perekonomian Indonesia. Poin pertama adalah pembatasan sosial berskala besar mengakibatkan tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi stagnan di semua sektor. Dampak COVID-19 terdapat aspek ekonomi yang cukup masif. Dikarenakan pembatasan sosial berskala besar tadi, yang diberlakukan pemerintah dalam skala lokal maupun internasional, menyebabkan pertumbuhan ekonomi stagnan di semua sektor. Situasi ini berdampak pada rendahnya produktivitas karena rendahnya permintaan dan rendahnya penggunaan transportasi, terutama pada sektor ekspor impor. Berbagai provinsi di Indonesia mengalami penurunan persentase kontribusi yang sangat signifikan. Ia dikarenakan provinsi-provinsi di Pulau Jawa paling dominan dalam memegang peranan mendukung angka laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan hal inilah yang sekaligus berdampak paling besar pada perekonomian karena pandemi. Pada tahun 2020, berdasarkan data BPS, kontribusi Pulau Jawa terdapat pertumbuhan ekonomi nasional adalah sebesar 58,75%.
Kemudian disusul Pulau Sumatera dengan kontribusi sebesar 21,36%. Namun saat ini pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa mengalami kontraksi minus sebesar 2,51%. Pulau Kalimantan mengalami kontraksi minus sebesar 2,27%. Pulau Sumatera mengalami kontraksi minus sebesar 1,19%. Dan yang terparah adalah Pulau Bali dan Nusa Tenggara mengalami kontraksi minus sebesar 5,01%. Yang ketiga, dalam bidang ekspor-impor terhenti karena banyak negara yang memberlakukan lockdown, sehingga proses pengiriman harus menggunakan protokol kesehatan yang membuat biaya pengiriman bertambah. Nah, pelarangan ekspor-impor ini terlebih lagi dalam komoditas pangan dan kesehatan, serta maka dari itu, dikarenakan COVID-19 ini, pengaruh biaya pengiriman akibat beberapa negara lockdown, sehingga pengiriman harus menerapkan protokol kesehatan, yang mana membuat biaya pengiriman melonjak. Begitupun dengan sektor rumah makan dan perhotelan. Dikarenakan pembatasan aktivitas sosial berskala besar ini, yang membuat masyarakat takut untuk keluar rumah. Hal ini berpengaruh pada kondisi pendapatan usaha mereka, karena akibat dari banyak orang yang tidak berani keluar rumah tadi, serta memang ada pelarangan dari pemerintah. Yang ketiga, banyak perusahaan yang lebih memilih untuk merumahkan karyawannya karena omset tidak dapat menutup biaya gaji karyawan, sehingga menyebabkan angka pengangguran bertambah. Pandemi COVID-19 ini menjadi tantangan bagi Indonesia karena mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan produktivitas tenaga kerja. Jumlah pekerja yang terdampak karena pemutusan hubungan kerja atau PHK ini yang membuat pekerja-pekerja pada dirumahkan, yaitu sebanyak 3,05 juta orang. Dari hasil survei menyebutkan bahwa pekerja yang di PHK akibat perusahaan atau tempat usahanya ditutup sebesar 2,52% dan 18,34% yang masih bekerja. Bekerja di sini dalam artian mereka bekerja tapi dirumahkan, alias work from home. Tantangan dampak COVID-19 ini muncul dari sisi kualitas sumber daya manusia, karena pandemi mengakibatkan jumlah pengangguran bertambah, khususnya penduduk di usia produktif. Di sisi lain, keberadaan penduduk usia produktif dapat menjadi potensi percepatan pertumbuhan sektor perekonomian. Potensi tersebut memerlukan intervensi pemerintah melalui investasi sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua, kebijakan yang diberlakukan pemerintah untuk penanganan COVID-19 dalam rangka penguatan kembali perekonomian Indonesia. Yang pertama, Presiden menerapkan berbagai peraturan pemerintah sejak mulai melonjaknya kasus COVID-19. Ya, pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Pada saat yang sama pula, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Berdasarkan Perpu nomor 1 tahun 2020, pemerintah menetapkan Perpres nomor 54 tahun 2020 yang mengatur tentang perubahan postur APBN pada tahap pertama. Pada 16 Mei 2020, Perpu nomor 1 tahun 2020 disetujui DPR menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus disease COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional
dan atau stabilitas sistem keuangan. Penetapan UU nomor 1 tahun 2020 ini diikuti dengan penetapan Perpres nomor 72 tahun 2020 yang mengatur perubahan postur APBN tahap kedua. Perubahan postur APBN tersebut merupakan realokasi belanja APBN tahun 2020 dalam UU nomor 2020 tahun 2019 tentang APBN 2020 guna melaksanakan tertib anggaran dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19. Yang kedua, Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi COVID-19. Di samping itu, program PEN membantu meningkatkan daya beli masyarakat serta memulihkan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Program PEN menyasar rumah tangga masyarakat yang paling rentan dan sektor usaha UMKM atau seperti koperasi dan atau BUMN. Dengan adanya program PEN diharapkan roda perekonomian dapat berputar dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan berupa pemberian sejumlah anggaran dana untuk bantuan langsung tunai atau BLT yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang paling terdampak pandemi. Dan yang keempat, pemberlakuan fase new normal atau mulai hidup damai berdampingan dengan COVID-19 dengan membiasakan melakukan protokol kesehatan. Nah, pemberlakuan fase new normal atau hidup berdampingan dengan COVID-19 ini yang sebagaimana dipopulerkan oleh Pak Presiden Joko Widodo, yaitu hidup dengan tetap melakukan berbagai aktivitas sosial ekonomi, namun dengan menerapkan beberapa protokol kesehatan guna meminimalisir risiko penularan. Hal ini dapat diartikan sebagai perubahan pada rutinitas dan pola kebiasaan dalam berbagai aktivitas sosial, mulai dari cara bepergian, bekerja, belajar, hingga belanja. Dengan dimulainya fase new normal di Indonesia, maka sebuah perencanaan di berbagai aspek sosial ekonomi masyarakat seharusnya sudah tersedia. Berbagai institusi pemerintah seperti Bappenas juga sudah menyiapkan suatu protokol produktif aman sebagai protokol bagi masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas sosial ekonomi di masa pandemi yang mengacu pada kriteria Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Yang ketiga, efektivitas kebijakan yang telah diterapkan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang dikeluarkan saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia dirasa belum cukup efektif, karena sejumlah kebijakan tersebut tidak dapat dirasakan secara langsung semuanya perihal dampak positifnya. Hal ini dirasakan secara berjangka ke depannya. Pemerintah menyusun segala kebijakan bertujuan agar masyarakat merasakan kesejahteraan, kemakmuran, kesehatan, serta keadilan. Nah, hal itu karena upaya yang dilakukan pemerintah tidak dapat dikatakan efektif begitu saja, mengingat meskipun telah diberlakukannya berbagai protokol, namun tetap saja tidak cukup, karena kehadirannya hanya sebatas menerapkan tindakan preventif, yang pada akhirnya bertujuan untuk menyelamatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan mengatur pola aktivitas sosial ekonomi yang dilakukan. Berbagai protokol ini serupa dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, yang sudah seharusnya dikoordinasikan lintas instansi serta antar pemerintah pusat, provinsi, serta daerah. Hal ini mencegah terjadinya tumpang tindih kebijakan secara vertikal dan horizontal, yang kemudian malah menyebabkan kebingungan masyarakat dan tidak keefektifan dalam penerapannya. Terkait dengan anggaran dana yang seharusnya diasumsikan sebagai bantuan langsung tunai untuk masyarakat kecil, pun pada eksekusinya pemerintah gagal mengimplementasikannya secara tepat sasaran karena
Salah satu staf pembantu presiden malah menyalahgunakan dana bantuan tersebut, atau dengan kata lain, terdapat kasus korupsi di sini. Miris sekali melihat fakta yang terjadi di lapangan tersebut, mengingat niat baik namun tidak dieksekusi dengan baik karena ulah orang yang tidak tepat. Bab 3 penutup. Kesimpulannya yang dapat diambil dari pembahasan yang sudah kita bahas tadi, pemerintah menyiapkan berbagai strategi untuk penanganan COVID-19, salah satunya dalam hal ketahanan ekonomi. Dengan kita mengetahui strategi dan program yang dikeluarkan untuk menjalankan strategi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal perencanaan, regulasi, dan tata kelola, pemerintah sudah menjalankan fungsinya dengan tepat, walaupun masih ada yang belum tepat sesuai sasaran. Namun, yang masih harus digarisbawahi adalah bukan hanya tepat, tapi juga cepat. Hal ini yang masih menjadi permasalahan di kalangan masyarakat. Pemerintah dinilai lambat dalam penentuan langkah-langkah penanganan COVID-19 hingga menyebabkan kasus yang terus berkembang secara pesat. Dengan demikian, inilah yang menyebabkan hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah hingga membuat rakyat acuh pada peraturan maupun kebijakan yang diterapkan pemerintah. Akibatnya, program-program dan strategi yang ditetapkan pemerintah tidak berjalan maksimal karena tidak adanya harmonisasi antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan, yakni penanggulangan pandemi COVID-19 dan menguatkan kembali perekonomian bangsa. Adapun implikasi yang diperoleh yaitu pemerintah Indonesia hendaknya dapat mengkaji dan meninjau ulang mengenai pengimplementasian kebijakan yang telah ditetapkan, karena dalam hal ini pemerintah menjadi penentu arah kebijakan skala nasional yang menjadi nahkoda untuk tujuan tertentu. Dan sebagai warga negara yang sudah sepatutnya kita mengikuti seluruh aturan dan kebijakan pemerintah untuk mensuksesi segala tujuan bangsa. Karena sejatinya bangsa ini memiliki visi dan misi yang baik untuk seluruh warga negaranya. Dengan mengikuti seluruh kebijakan ini, dapat dipastikan negara ini akan segera terbebas dari derita yang timbul atas penyebaran COVID-19 ini. Berikutnya saran. Dalam rangka membantu pemerintah dalam menguatkan kembali sektor perekonomian pasca pandemi, berikut strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama, penyusunan skala prioritas yang lengkap dan tepat sehingga lebih dengan mudah merefleksikan kebutuhan serta keberpihakan masyarakat kecil yang paling terdampak. Serta penguatan basis data untuk penanganan dan melakukan intervensi sosial ekonomi secara langsung. Yang kedua, pemerintah dan masyarakat hendaknya saling menumbuhkan rasa urgensi di mana kestabilan ekonomi dijadikan alasan pemerintah untuk pelaksanaan new normal. Untuk itu, sudah semestinya pemerintah mengajak rakyat untuk sadar bahwa perekonomian akan sangat berpengaruh besar bagi keberlangsungan hidup setiap orang. Yang ketiga, pemberdayaan UMKM agar dapat kembali hidup dan bersaing. Yang keempat, melakukan pengkajian ulang mengenai kebijakan yang sekiranya masih belum efektif dan tidak tepat sasaran. Terima kasih dan cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pemaparan makalah konseptual yang saya tulis ini. Jika ada kesalahan dalam pengucapan atau apapun, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.